Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancaneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, tradisi, dan juga wisata. Teman-teman, di channel ini juga membahas filosofi dan sedikit sejarah Nusantara ya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu warisan Majapahit untuk kemerdekaan Indonesia saat ini teman-teman. Teman-teman, ternyata kunci kemerdekaan Indonesia saat ini ada di sebuah kitab kuno dari zaman Majapahit. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berujung kemenangan sekutu ya teman-teman, dan kekalahan Jepang di Asia Pasifik. Nah, 3 bulan sebelum bom atom Hiroshima dan Nagasaki, PPUKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia terbentuk. Mereka berkejaran dengan waktu ya teman-teman, karena Belanda yang membonceng sekutu dapat merebut kembali kemerdekaan Indonesia jika wilayah ini dianggap sebagai perampasan perang dari Jepang. Tak ada jalan lain, Indonesia harus segera berdaulat. Namun menyusun konsep negara sebesar dan seberagam Indonesia itu tidaklah mudah ya teman-teman. Untungnya kitab Sota Soma dari abad ke-14 memberi kita sumbangan sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus kunci keberhasilan kemerdekaan negara Indonesia. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan kita bahas video ini, teman-teman yang baru menemukan channel Lancaneru, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Bagi teman-teman yang sudah mendukung Lancaneru, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan mengusut bagaimana fenomena dalam kitab Sota Soma ya teman-teman, yang menyambung dengan masalah bangsa kita saat ini teman-teman. Dan apa saja sih yang diwariskan Majapahit bagi kemerdekaan Indonesia teman-teman? Ada banyak hal yang menarik di dalam kakawin Sota Soma itu. Uniknya kisah Sota Soma bukanlah kisah baru, karena pernah dipahatkan di Candi Borobudur pada abad ke-9 Masehi. Empu Tantular yang menulis kakawin Sota Soma pada zaman Majapahit pun mengaku ia menyadur dari cerita terkenal berjudul Purusada Setsanta. Nah, kakawin Sota Soma ditutup dengan pujian bagi Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk teman-teman, menunjukkan bahwa Empu Tantular adalah saksi mata langsung dari masa keemasan Majapahit. Meski kakawin Sota Soma adalah karya sastra dan bukan catatan sejarah seperti Nagara Kartagama dan Pararaton dalam kolofon atau catatan penulis di bagian akhir ya teman. Empu Tantular menyebutkan bahwa Majapahit sebagai negara yang berdaulat ini menyiratkan adanya aparatur pemerintahan dan pelayanan publik, dan ini menyiratkan adanya teritori dan pertahanan terhadap wilayah kedaulatan. Uniknya, teritori yang dimaksudkan mencakup darat dan lautan. Di sini lautan ya teman-teman, bukan sungai, karena di dalam lontar terpakai kata samudra yang berarti lautan atau samudra. Teman-teman, menurut Jude Mulder, pakar sastra Jawa klasik ya teman-teman, yang paling istimewa dari kakawin Sota Soma adalah adanya rekaman kehidupan beragama di Majapahit. Jika Nagara Kartagama merinci bagaimana agama dan aliran di Majapahit, kitab Sota Soma adalah satu-satunya karya sastra yang menjelaskan terjadinya akulturasi antar agama mayoritas, yaitu Siwa dan Buddha.
Jika adanya toleransi pada aliran minoritas, meski Majapahit tidak bermasalah dengan adanya perbedaan keyakinan. Empu Tantular mampu memberi gambaran spekulatif seandainya intoleransi melanda Majapahit, yakni dalam Pupuh 137-12. Ketika para dewa belum menguak Bhinneka Tunggal Ika, terjadi 3 hal ini: pembunuhan dan penjarahan, perusakan rumah ibadatan serta penistaan agama, serta pemerkosaan massal. Tujuan Empu Tantular jelas, mengkontraskan situasi dengan kondisi Majapahit yang sesungguhnya, yakni ada penegakan hukum, aparatur negara yang gak korup, dan perlindungan teritori yang matang, dan anti intoleransi. Dan itu bukan utopia apalagi khayalan, karena Majapahit benar-benar eksis pada zaman itu, didukung bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan lagi. Nah, Bhinneka Tunggal Ika dari Majapahit lalu diserap pendiri bangsa dan ditarik ke lingkup yang lebih luas lagi, yaitu tidak hanya sebatas toleransi agama, namun juga mewakili beragam suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia. Yang menarik juga, Insinyur Soekarno memperkenalkan kata suku, yang berarti kaki dalam bahasa Jawa. Ibarat lipan yang berbadannya satu tapi punya banyak kaki atau banyak suku. Jadi meski saya dan Anda berbeda aliran dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, teman-teman, ternyata Majapahit banyak menginspirasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama adalah konsep negara. Dalam sidang BPUPKI pada 29 tahun 1945, Muhammad Yamin menyebut bahwa negara yang akan mereka bentuk sebenarnya adalah Indonesia ketiga. Karena Indonesia pertama adalah Sriwijaya dan yang kedua adalah Majapahit. Saat Insinyur Soekarno menggulirkan gagasan atau metode saat itu, beliau pun menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah modal yang hendak dicontohnya. Tentu ini lebih luas dari sekadar wilayah Hindia Belanda, teman-teman, karena pada masa keemasannya cakupan Majapahit membentang dari ujung Sumatera sampai ke Irian atau Papua. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan budaya, namun semua diikat menjadi satu konsep bernama Nusantara. Selanjutnya adalah Kesatuan Nusantara. Nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Singasari, ya teman. Salah satunya dalam prasasti Mula Malurung. Namun nama ini semakin populer di era Majapahit karena politik ekspansi yang digencarkannya, teman-teman. Empu Prapanca kemudian mengabadikan wilayah-wilayah Mandala Nusantara dalam Kakawin Negara Kartagama. Nama Nusantara kembali bergaung saat Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda 1928 mengusulkan sebagai nama negara itu. Meski nama Nusantara yang terpilih, nama Indonesia yang terpilih, Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk pada luasnya wilayah dan juga ragamnya budaya kita, teman. Jadi
sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, kata Nusantara dari zaman klasik ini, mengingatkan kita keberagaman adalah kekuatan. Dan sampailah ke warisan berikutnya, teman-teman. Warisan yang diberikan Majapahit untuk Indonesia adalah Sangsaka Merah Putih. Majapahit juga mewariskan Sangsaka Merah Putih kepada sebagai bendera kita, teman-teman. Meskipun bendera ini dalam kisahnya itu dari bendera Belanda yang disobek warna birunya, tapi tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, bendera kita mungkin dapat ditolak oleh dunia internasional, teman-teman, karena terlalu mirip dengan negara Manoko yang sudah menggunakannya sejak 1881. Untungnya Indonesia bisa membuktikan bahwa merah putih sudah digunakan lama di Nusantara sejak zaman Majapahit, sejak 1294 Masehi. Menurut prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Dyah Wijaya, pada saat itu merah putih memang sudah digunakan sebagai bendera, meski awalnya menjadi panji kerajaan Daha atau Kediri, yang memberontak terhadap Singasari. Nah, tragedi epik dibalik kemunculan pertama merah putih dalam sejarah kita, teman-teman, pernah dibahas dalam beberapa konten-konten sebelumnya, teman-teman. Selain bendera, lambang negara kita yaitu berakar dari Majapahit juga, teman-teman, yaitu Garuda. Kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari penjajahan para ular, teman-teman, banyak dipahatkan di candi-candi era Singasari dan Majapahit. Misalnya di Candi Kidal, Candi Soko, dan Candi Cetol yang mengusung tema ruat. Nah, perjuangan lengkap Garuda melawan kelicikan kaum ular, yang pasti kisah Garuda mengusung spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Ibu Pertiwi Indonesia dari penjajahan. Maka ketika panitia PPKI bersidang pada 18 Agustus 45 guna menyusun Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, mereka pun menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Teman-teman, jadi apa gunanya kemerdekaan Indonesia itu dikait-kaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit? Nah, jawabannya ini, teman-teman. Kita tidak boleh lupa berkat adanya Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa ini berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah wilayah tak beradab yang kemudian ditemukan dan diadakan oleh bangsa Belanda sehingga berhak dikuasai oleh Eropa, seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Justru eksistensi Majapahit sebagai kerajaan berdaulat dalam kitab Sota Soma menjadikan bangsa kita punya sejarah sebagai negara yang berdaulat. Jadi sebagai bangsa yang berdaulat yang dianeksasi dengan paksa oleh bangsa lain, Indonesia berhak menuntut dunia untuk mengakui kemerdekaannya, teman. Disinilah pentingnya kita punya kesadaran sejarah. Majapahit yang menjadi klimaks dari rangkaian sejarah klasik kita, teman-teman, adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Namun tidak usah lagi kita mengharapkan kebangkitan kembali kejayaan Majapahit. Dia telah hadir di sini saat ini sebagai Indonesia.
tidak perlu juga kita mengganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain, karena yang kita punya sudah yang terbaik. Eksekusinya saja yang mungkin yang perlu dibenahi dalam penegakan hukum, memberantas korupsi, dan menghempaskan segala bentuk intoleransi. Dan seperti kata di kitab Sota Soma, semua ini dimulai dari hal yang sederhana, teman-teman, yakni menghargai perbedaan dan berwelas asih kepada sesama, ya teman, agar Indonesia selalu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi kita, jiwa-jiwa merdeka yang menganggap ini sebagai rumah. Teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan isi dari video ini bisa sedikit memberi hiburan kepada kita semua dan beredukasi tentang sejarah bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dari kita belajar dari kebesaran dan kesuksesan di masa silam, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Lancaneru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.